Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang luar biasa ini. Nah, kali ini teman-teman dan sahabat pendidikan sekalian, di bulan ini kita memiliki satu hari yang mana di sana ada peringatan atau memperingati Hari Olahraga. Nah, kali ini podcast STKIP Al-Hikmah punya beberapa tema yang nantinya ini juga akan menjadi salah satu episode ya di dalam tema olahraga ataupun memperingati Hari Olahraga ini. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai seorang narasumber yang sangat keren dan luar biasa sekali. Dia ini adalah salah seorang mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya yang tentunya bukan mahasiswa kaleng-kaleng atau mahasiswa biasa nih teman-teman. Dia, Mas Akbar, Mas Alif Auli Akbar ini adalah seorang yang berkiprah terutama di tempat tinggalnya ya, berkiprah sebagai seorang pelatih dari olahraga silat. Baik, kita sambut sekalian Mas Alif Auli Akbar. Boleh dikasih perkenalan dulu sedikit Mas Akbar. Walaupun sudah biasa ini ya tampil di podcast ini sepertinya ya. Cek. Insyaallah. Baik. Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Muhammad Alif Auli Akbar. Mahasiswa angkatan 2020 pendidikan fisika, sekarang sudah semester 6. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Jadi saya orang Sunda, Sampurasun. Nah, Masya Allah. Ya baik teman-teman, karena tadi kita sedang memperingati Hari Olahraga ini teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu ini berkaitan dengan Mas Akbar yang juga seorang pelatih di silat ini. Menurut Mas Akbar, kenapa kok bidang silat ini kok dikategorikan sebagai bidang olahraga? Itu apa iya kan sebanyak yang kita tahu kan biasanya bela diri ini. Kenapa bisa masuk dalam bidang olahraga Mas Akbar? Ya, karena mengolahraga. Olahraga. Ya, simpelnya gitu. Ya, kenapa ya? Ya, dalam silat ini kan bukan hanya sekedar kita bagaimana tahu cara mukul. Secara umum ya, bela diri secara umum, bukan tahu kita cara mukul, cara nendang, tapi kan di dalam bela diri juga, di dalam bela diri khususnya saya silat, terdapat berbagai macam metode atau teknik latihan ya, untuk melatih kebugaran di tubuh kita sendiri agar kita ini bisa mampu untuk mengikuti program latihan di silat. Contohnya untuk menguatkan lengan, menguatkan otot perut, menguatkan otot kaki dan sebagainya. Nah, itu kenapa bisa disebut sebagai olahraga ya? Karena seperti itu Mas Rafiq. Enggak cuman sebagai gimana sih cara mukul orang, gimana sih Iya benar tapi sekali. ya bagaimana cara mengolah tubuh kita agar tetap sehat gitu Mas Rafiq. Oh iya benar, berarti fix ya teman-teman, kita sudah tahu nih silat itu termasuk dalam bagian olahraga. Nah sekarang kita tanya ini Mas Akbar ini sebentar Mas Akbar, kalau boleh tahu sekarang usianya berapa Mas Akbar? Sekarang hampir 22. Sudah masuk kepala 2 ya, Masya Allah sekali. Beliau ini seorang pelatih silat. Nah dulu ketika memulai atau awal mula perkenalan Mas Akbar dengan dunia silat ini gimana awal mulanya, bisa diceritakan Mas Akbar? Ya, jadi ceritanya agak unik ya, ini harus flashback sampai ke SD. Boleh ya. Ya, jadi kebetulan di SD itu, waktu SD ya, saya itu termasuk anak yang pendiam dan nggak terlalu banyak teman Mas Rabi. Nah, dan karena hal itu ya saya jadi sering dibully dan sebagainya macamnya. Tapi saya itu bukan tipe anak yang kalau dibully itu diem dan nangis. Oh, Oke. Karena kalau saya diem dan nangis malah saya yang dipukul sama orang tua saya. Ya ini beneran ya teman-teman. Jadi kalau saya pulang ke sekolah nangis tuh bukannya ditenangin tapi malah tambah dimarahin. Jadi kalau misalkan ada yang bully ya saya hajar juga gitu. Nah kebetulan dari kecil emang saya hobi berantem. Ya pernah waktu itu saya dihadang oleh preman sekolahnya sampai berantem ya lumayan parah ya. Terus orang tua saya ngelihat potensi bela diri di saya gitu ya. Cuman waktu itu karena saya termasuk anak yang masih ekonomi keluarganya kurang mampu gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak bisa itu ikut pelatihan bela diri dan semacamnya. Nah pas SMP itu saya punya teman yang sabuk hitam karate. Nah dia sabuk hitam karate dari kecil, dari SD ya. Saya minta ajarin tuh ke dia gimana sih cara mukul yang benar, cara nendang yang benar, dan cara banting yang benar. Nah saya cuma minta ajarin 3 hal itu. Termotivasi dari apa yang pernah dialami dulu ya. Sekali. Jadi ya biar kalau berantem tuh nggak nyakitin diri sendiri gitu. Boleh ya. Sebenarnya bukan untuk berantem ya, tapi untuk ngelindungin diri sendiri. Self defense ya. Ini nanti boleh kita olah ya kata-katanya ya. Self defense. Sebenarnya bukan buat berantem ya. Ini buat melindungi diri. Takutnya ada yang macam-macam ya, tahu sendiri kan sekolah di kayak gimana. Iya. Nah,
berawal dari situ terus saya makin minat nih buat belajar bela diri. Terus saya dari kelas 7 itu 7 SMP itu mengajukan ke sekolah gimana caranya ada bela diri di sekolah. Awalnya itu saya mengajukan itu karate malah bukan silat. Nah, karena awalnya dulu saya Di SD ini. ya dia di SMP. Oh, sudah di SMP. Nah, Baik. awalnya saya mengajukan karate ya, karena saya dulu minatnya ke karate. Tiba-tiba sekolahnya mengadakannya silat. Jadi ya udahlah daripada enggak sama sekali, saya ikut silat dan waktu itu silat di lingkungan sekolah saya di kecamatan sekolah saya itu belum ada sama sekali. Jadi yang pertama mempopulerkan itu di angkatan saya. Nah, dari semenjak itu saya semakin belajar, semakin mendalami dan akhirnya bisa jadi kader perguruan di perguruan saya seperti itu. Start awal satu SMP tadi. Ya dari SMP tadi. Oke, berapa tahun tadi? 3 tahun berarti ya SMP ya? 3 tahun SMP, terus 3 tahun di SMA. SMA saya juga yang ngebawa ke sekolah saya. Nah, jadi kan di SMP tuh saya udah dipercaya sama perguruan saya. Jadi saya bawa ke SMA buat buka di SMA saya. Tadinya di SMA saya cuma ada karate. Nah, saya bawa silat ke situ dan di situ 3 tahun juga ikut silat di sekolah di SMA. Kemudian habis itu setelah lulus SMA itu saya sempat ikut 2 tahun sebelum akhirnya kuliah dan sibuk. Itu pasca SMA, Ya, Mas pasca Akbar. SMA. Oh, itu kemudian Mas Akbar baru apa ya? Istilahnya kemudian menjadi pelatih itu di jenjang yang mana itu Mas Akbar? Nah, jadi saat SMA itu kan saya masih di perguruan silat asli saya. Iya. Masih ikut perguruan asli saya. Nah, di ikut perguruan itu kan nggak sembarangan ya, karena kita juga punya kontrak yang harus ditandatangani sama perguruan. Nah, dari SMA itu saya sedikit sibuk, nggak bisa mengatur waktu karena ikut OSIS juga waktu itu. Akhirnya saya kurang aktif di silat, tapi tetap masih sebagai anggota perguruan. Suka latihan juga ke Padepokan kalau akhir pekan. Nah, setelah lulus SMA, saya itu kayak udah kali ya, udah selesai dulu di perguruan ini. Jadi saya buat surat pengunduran diri di perguruan saya dan saya mengundurkan diri dan saya ikut latihan di dekat daerah kecamatan saya, di kecamatan tetangga. Di situ kebetulan ada perguruan silat yang kekurangan pelatih. Pelatih. Kemudian saya coba datang ke situ untuk mengikuti daftar. Dan di situ saya dites dulu nih kemampuan saya dalam silat gimana. Tapi di situ kan ngebukanya lowongannya 2 ya. Silat kan ada 2 kategori, ada kategori tanding yang berantem, yang laga itu berantem. Nah, tanding itu kategori tanding dan kategori seni. Nah, kebetulan di seni itu saya kurang. Jadi saya daftarnya ke kategori tanding. Nah, di situ saya dites, diuji tanding dengan salah satu pelatih di sana. Ya walaupun saya kalah ya, tapi saya tetap bisa mengimbangi lah. boleh iya. Dari situ mulai karir kepelatihan saya sebagai pelatih di bidang di kategori tanding itu. Nah, seperti itu Mas Raffi. Jadi semenjak itu baru kemudian mulai berkiprah jadi pelatih. Nah, memang selain apa ya syarat spesifikasi dari sudah teruji secara ini bisa punya kemampuan ini, ada syarat lain nggak kalau mau jadi pelatih gitu? Ya sebenarnya kalau standar perguruan itu pasti beda-beda ya Mas Rafif ya. Kalau di perguruan saya sendiri itu minimal udah sabuk merah itu berarti udah tingkatan berapa ya? Udah lumayan atas lah ya. Ke-4. Ya enggak lah. Kalau di silat itu kan tingkatan sabuk itu beda-beda tiap perguruan. Di perguruan saya sabuk merah itu udah lumayan tinggi. Merah kecil ya, sabuk merah kecil. Nah, itu udah bisa jadi pelatih. Nah, tapi waktu saya di perguruan ini itu agak beda ya standarnya. Katanya dari kata pemiliknya, yang penting kamu bisa bikin kayak semacam porsi latihan gitu. Bisa bikin porsi latihan kayak misalkan minggu pertama latihan apa, ngelatih apa, terus apa yang harus dilatih, terus gimana caranya ngelatih konsentrasi anak-anak. Nah, yang penting bisa bikin porsi latihan dan tahu caranya tanding. Udah gitu aja. Itu standarnya agak lebih di bawah standar dari perguruan saya. Nah, tapi kalau dari saya sendiri mungkin ya itu untuk jadi pelatih silat mungkin yang paling penting itu satu ya tahu cara tanding, tahu peraturan tanding dan tahu bagaimana cara ngebagi porsi latihan anak-anak yang mau dilatih seperti itu. Jadi semua orang pun berkesempatan Mas Akbar ya ketika punya kemauan pastinya ya. Nah, tadi Mas Akbar sempat bilang tentang porsi latihan. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang Mas Akbar di jenjang yang sudah masuk dunia kuliah itu kira-kira sebagai mungkin saat ini masih berkiprah di bidang silat ini,
gimana sih porsi latihan harian ataupun aktivitas yang menunjang kegiatan Mas Ambar terkait dengan silat sekarang itu gimana? Ya. Yang paling penting itu karena sekarang saya sudah kurang aktif ya Mas Rifki di silat, sudah jarang latihan juga. Yang paling penting itu adalah untuk bisa menjaga stamina sih sebenarnya. Ya sebenarnya masalah power, masalah kecepatan dan segala macam itu, ya itu memang hal penting di silat. Tapi yang paling penting kalau misalkan kita lagi istirahat dalam masa latihan itu menjaga stamina itu lebih penting Mas Rabi. Soalnya kalau misalkan kita sebagai atlet ya, kalau misalkan kita atlet kan dulu latihannya pasti luar biasa ya, nggak main-main. Terus tiba-tiba berhenti latihan, nggak latihan sama sekali, itu beberapa bulan aja pasti saat kita latihan kembali kondisinya itu pasti menurun, stamina itu pasti turun drastis. Nah penting bagi atlet ya, bagi atlet-atlet, semua atlet ya, bukan cuma bela diri, untuk bisa menjaga staminanya. Nah, gimana sih cara ngejaga stamina? Ya bisa latihan kardio ya, yang paling penting itu. Contohnya misalkan latihan kardio itu bisa kayak renang, lari dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman sama sekali nggak punya waktu, bisa disempatkan seminggu itu minimal 3 kali bisa jogging lah ya. Bisa jogging misalkan ya paling nggak 10 sampai 30 menit itu bisa. Jadi kebugaran tubuh ya paling kebugaran utama. tubuh ya seperti itu. Nah, saya pernah mendengar beberapa informasi sejarah sahabat, seperti disebutkan bahwa kalau sebenarnya secara sejarah ya silat ini sudah ada di Indonesia dalam beberapa artefak sejarah itu dari sekitar abad ke-7, kalau ada di bahkan di beberapa candi itu ada relik tentang silat. Dan yang terlebih lagi ya sayangnya kemarin dari informasi terakhir kita tahu bahwa silat ini ternyata Mas Ambar itu gimana ya, di dalam UNESCO itu diakui sebagai warisan budaya mungkin negara tetangga kita yaitu Malaysia. Akan tetapi beda halnya dengan pencak silat. Nah, pencak silat ini oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya Indonesia, akan tetapi bukan sebagai salah satu olahraga atau teknik bela diri, tetapi justru sebagai filosofi hidup dan nilai-nilai terkandung di dalamnya. Itu lebih ke sana ya pencak silat. Menurut Mas Akbar gimana terkait hal ini? Ya, sebenarnya silat ini kan emang bela diri apa ya, kalau misalkan ini ya seperti yang kita tahu silat itu sendiri terkenalnya di Indonesia ya. Iya. Tapi olahraga silat ini emang lebih populernya itu di kawasan Asia Tenggara, daerah-daerah Melayu gitu. Jadi ya sebagai atlet silat sendiri ya, karena yang saya tahu silat itu emang olahraganya Indonesia gitu, olahraga yang Indonesia banget. Ya tahu fakta tadi itu sedikit sedih ya. Pertama karena sebagai anak Indonesia kita punya style kita sendiri nih dalam bela diri. Tapi banyak anak-anak mudanya lebih senang belajar bela diri yang lain gitu, sehingga ya hasilnya seperti itu yang diakui jadi negara tetangga yang milik silat ini. Nah, sedangkan UNESCO itu kan mengakui kalau pencak silat itu bukan sebagai bela diri tapi sebagai filosofi hidup ya. Sebenarnya apa ya? Saya sendiri kurang paham ya Mas Rafi ya, sebenarnya jujur aja ya. Tapi di silat itu kan bukan hanya soal bela diri gitu ya. Bukan hanya soal jatuhkan lawan, bukan soal bagaimana caranya kita bisa menang lawan-lawan di gelanggang atau bisa menyenangkan penonton dengan seni-seninya. Tapi di dalam silat sendiri itu kita belajar tentang moral, etika dan juga harga diri Mas Arif. Contoh, kenapa saya bilang seperti itu? Silat itu aturan tanding itu sedikit beda dengan olahraga lain ya. Di silat itu boleh di-spill ini. Jadi aturan tanding di silat itu, ini aturan lama ya, bukan aturan terbaru ya. Aturan terbaru saya belum baca lebih lanjut. Di aturan lama itu silat itu hanya boleh menyerang bagian badan saja. Kepala, kaki itu boleh kalau misalkan cuma dikait atau dijatuhkan, seperti itu aja. Tapi kalau untuk kepala itu nggak bisa. Terus saat lawan jatuh kita tuh udah nggak boleh nyerang. Nah artinya apa? Ya kita walaupun dia lawan kita, kalau misalkan dia sudah nggak berdaya ya udah. Nah itu kan termasuk dalam harga diri. Terus secara moral silat itu pertandingannya lebih adil. Kenapa lebih adil? Jadi dia tuh nggak bermaksud untuk menyakiti lawan, tapi hanya untuk mencari poin dalam tanding. Jadi ketika kita bertanding, kita tuh targetnya itu hanya untuk mengenai sasaran aja. Ketika sasaran bunyi itu dapat poin, dan itu nggak ditujukan untuk menyakiti lawan. Nah itu kenapa menurut saya silat itu sebagai filosofi hidup. Dan juga di silat itu ada
pertandingan seni, di mana seni itu kan mengacu ke keindahan. Iya, benar Bukan sekali. cuma gerak jurusnya, tapi juga bagaimana si pesilat itu bisa menggerakkan tubuhnya dengan indah sehingga enak dipandang oleh penonton, seperti itu Mas Raffi. Jadi tentang keindahan, tentang moral dan etika itu dapat semua di silat. Sangat dalam sekali Mas Akbar ya filosofinya. Nah, terakhir Mas Akbar, kalau tadi melihat jejak kiprah Mas Akbar juga bahkan pernah jadi guru untuk melatih silat, kemudian dari kecil juga mengajukan silat ini sebagai salah satu program di sekolah. Nah, menurut Mas Akbar nih, apa sih yang kita bisa gali, bisa ambil dari silat khususnya di dalam dunia pendidikan, dan sebagai apa ya, ruh kita sebagai guru, gimana korelasinya menurut Mas Akbar? Ya. Jadi di silat ini kalau menurut saya ya bukan silat ya, tapi semua bela diri sih, semua bela diri. Tapi karena saya silat, jadi saya khusus untuk silat, lebih ke pengendalian diri ya. Dan di pengendalian diri ini saya kayaknya mau ngambil 3 aspek aja. Yang pertama aspek dari disiplin ya Mas Rapi. Gimana ya, udah jelas lah ya, atlet bela diri, anak yang belajar bela diri sudah tentu harus disiplin kan ya. Disiplin di latihannya, disiplin secara pengendalian emosi, secara pengendalian pikiran, itu kan harus bisa disiplin agar latihannya itu bisa maksimal dan bisa mengembangkan potensinya. Nah, disiplin juga kan bukan cuma di ini ya, dia kan cuma di bela diri, tapi pasti sangat dipakai di pendidikan kan. Ya. Nah, di mana para pelajar, anak-anak yang belajar di sekolah itu harus berdisiplin dalam menuntut ilmu, dalam perhatikan pelajaran, dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. Itu sangat penting untuk menanamkan sikap disiplin bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu soal fokus dan konsentrasi Mas Rafi. Saat kita di gelanggang, karena saya pernah ikut tanding juga ya, sebanyak apapun teknik kita, sekeras apapun latihan kita, saat kita berada di gelanggang itu buyar fokus kita. Karena apa? Karena atmosfernya itu beda. Teriakan-teriakan dari penonton, cywar ya, ledekan-ledekan dari pihak lawan itu Masya Allah Mas Rafi, sangat luar biasa. Nah, di situ kita dituntut untuk konsentrasi dan fokus, gimana caranya agar semua itu nggak mengaburkan tujuan kita di gelanggang. Kita mau ngapain, kita harus menang gitu, harus fokus sama tujuan kita. Nah, begitu pula dalam belajar ya, dalam pendidikan. Belajar itu kan perlu fokus yang tinggi. Jangan kan kekurangan pelajar kita itu fokusnya kurang. Lagi belajar fisika misalkan ya, yang di dekat jendela mikirin aduh ini istirahat kapan. Nah, seperti itu. Fokus dan konsentrasi itu sangat penting dalam pembelajaran ya, agar belajar itu menjadi maksimal Mas Rafi. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting menurut saya adalah pengendalian emosinya Mas Rafi. Dimana silat ini dalam belajar silat ini, selama belajar silat ini saya selalu diajarkan oleh guru saya kalau silat itu bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk memukul orang, tapi lebih penting dari itu adalah silat itu untuk pengendalian diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu mengolah emosi kamu, bagaimana caranya kamu saat di gelanggang dipukulin terus tapi kamu nggak kepancing emosinya. Gimana saat kamu ngerasain beratnya latihan tapi kamu nggak marah-marah ke pelatih. Nah, di situ sangat penting. Begitu juga dalam hal belajar Mas Lapip. Belajar itu kan kebanyakan siswa kita itu banyak yang stres, depresi, tertekan karena tugas-tugas, karena pembelajaran yang berat. Nah, hal seperti itu sangat penting ya bagi siswa bisa untuk mengendalikan emosinya agar tidak mudah untuk jatuh ke dalam hal yang salah, seperti halnya misalkan lagi stres, nggak bisa mengerjakan sesuatu atau sulit menyelesaikan masalahnya, malah larinya ke narkoba atau semacamnya. Seperti itu Mas Rani. Ya, secara masuk ke itu juga ya, berarti apa? Bagaimana mental health juga ya jadinya ya. Seperti itu Mas Rani. Ya, intinya kalau yang paling penting dari saya, sebenarnya banyak aspek, tapi yang paling penting bagi saya dalam bela diri itu adalah pengendalian dirinya itu sendiri Mas Rani. Baik, terima kasih sahabat pendidikan. Kita telah ngobrol-ngobrol bincang-bincang nih dengan salah satu mahasiswa yang menjadi pelatih dari olahraga silat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, pembicaraan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan menginspirasi buat kita semua. Baik, terima kasih Mas Akbar sudah hadir, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.